Warahmatullahi wabarakatuh, Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat Bu Ade. Alhamdulillah, iya Bu. Menindaklanjuti pertemuan kita beberapa minggu yang lalu setelah melakukan percakapan bersama Ibu Ade, Iya. dan kita telah merencanakan untuk saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas. Iya Bu. Nah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi kepada Ibu Ade. Apa Ibu Ade siap untuk Siap Ibu. Baiklah, Bu Ade, saya ingin mengetahui materi apa yang Ibu Ade akan ajarkan di kelas nanti. Untuk materinya saya akan mengajarkan partikel dasar penyusun atom Ibu. Berarti dalam pertemuan kali ini Bu Ade akan mengajarkan tentang partikel dasar penyusun Iya. sebuah atom. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini? Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pertemuan nanti. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan proton, elektron, dan neutron. Terus membedakan proton, elektron, dan neutron. Terus peserta didik juga mampu menuliskan yang mana itu proton, elektron, dan neutron dari suatu unsur, kemudian membedakannya, mengelompokkannya ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ade capai pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membedakan Iya. partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Iya. Kemudian Bu Ade juga akan mengajarkan tentang cara menentukan apa yang dimaksud dengan letak Iya. letak proton, elektron, dan neutron dalam struktur atom. Kemudian Ibu Ade juga akan mengajarkan kepada peserta didik tentang perbedaan antara isoton, isotop, isobar, dan isoton. Iya. Selanjutnya, hal apa saja yang Ibu Ade persiapkan sebelum masuk ke kelas bertemu dengan siswa-siswi Ibu Ade di kelas? Jadi sebelumnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran, saya membuat modul ajar sebelum saya masuk ke dalam kelas. Jadi saya menyiapkan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang akan saya berikan kepada murid saya, model pembelajarannya, strateginya, kemudian saya tuangkan ke dalam RPP atau modul ajar saya. Betul. Berarti Ibu Ade sudah mempersiapkan itu semua ya, perangkat Iya. pembelajaran berupa modul ajar, kemudian lembar kegiatan peserta didik, Iya, ada LKPD-nya, dan juga ya tentunya Ibu Ade sudah melihat bagaimana kesiapan belajar daripada siswa-siswi Ibu Ade di kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengetahui bagaimana Ibu Ade dapat mengetahui tentang kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan profil belajarnya di kelas. Jadi sebelumnya, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengetahui terlebih dahulu tentang kesiapan belajar murid saya. Nah, di sini saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana sih minat belajar dari murid saya, kebutuhan murid saya dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi seperti itu ya, ada asesmen awal yang Ibu Ade terapkan kepada murid-murid Ibu Ade. Kemudian Ibu Ade akan melakukan analisis terhadap minat belajar dan profil belajar mereka. Jadi saya nanti akan memetakannya setelah saya mengetahui seperti ini kebutuhan belajar murid saya. Jadi Ibu akan memetakan kemampuan belajar murid-murid tersebut, kemudian mungkin akan membagi mereka dalam bentuk kelompok ya. Tentunya secara heterogen ya, atau ya. Nanti kita akan lihat aksi di kelas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, hal apa saja yang Ibu akan kembangkan dalam diri siswa-siswi Ibu di kelas? Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan murid saya di dalam kelas, yaitu kemampuan pedagogik yang seperti keaktifan murid saya di dalam kelas. Mereka mampu mengerjakan soal-soal itu secara berkolaborasi dan aktif di dalam kelas tersebut, mengerjakan LKPD-nya, terus
siswa saya juga bisa melakukan presentase. Jadi ini adalah keterampilan dari murid saya, bisa tingkat percaya dirinya juga, bisa mengemukakan apa yang dia peroleh kemudian di hadapan teman-temannya. Jadi secara otomatis murid saya akan meningkat percaya dirinya, Ibu, seperti itu. Bagus sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi Ibu Ade ingin meningkatkan kemampuan pengetahuannya, Iya. pedagogiknya. Kemudian Ibu juga akan mengasah keterampilan murid-murid Ibu, bagaimana mereka berbicara, Iya. mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya di kelas. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu, apa bentuk penilaian atau penugasan yang akan Ibu berikan kepada murid-murid Ibu di kelas untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Jadi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran saya, Ibu, saya akan melakukan penilaian berupa penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi dari segi sikapnya dan keterampilannya saya nanti akan melakukan penilaian secara observasi, ya Bu, melalui pengamatan, dan saya akan menuangkannya dalam lembar observasi. Terus yang pengetahuannya itu saya bagikan LKPD. Jadi di sini nanti murid-murid akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Iya, luar biasa sekali, Bu. Jadi ada dua jenis ya, Iya. penilaian yang akan Ibu lakukan, penilaian sikap dan keterampilan. Tentunya Ibu akan lihat dari lembar observasi atau pengamatan Ibu terhadap murid-murid Ibu di kelas. Kemudian pengetahuannya, penilaian yang sifatnya pengetahuan, Ibu akan ukur dari bagaimana cara peserta didik Ibu menjawab lembar kegiatan peserta didik yang sudah disiapkan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ade tentang strategi pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran hari ini. Jadi strategi yang akan saya terapkan kepada murid saya itu ada banyak ya, termasuk memberikan LKPD. Kemudian saya akan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi sebelumnya kan saya melakukan observasi atau asesmen awal. Jadi di situ saya melihat kemampuannya. Kemudian dari situ saya menggunakan metode-metode seperti mengerjakan LKPD, metode diskusi kelompok, kemudian ada presentasenya juga di hadapan teman-temannya. Jadi murid saya nanti itu akan berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga semua bisa aktif dalam pembelajaran. Terus saya juga akan memberikan sesi tanya jawab kepada murid saya sehingga ada umpan balik antara murid dengan guru. Jadi semuanya siap dalam mengikuti pembelajaran saya, seperti itu, Ibu. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang akan Ibu terapkan. Ibu sudah mempersiapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dari segi kalau saya simak tadi uraian Ibu, ada pembelajaran yang berdiferensiasi dari segi prosesnya, ya. Ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, kemudian di situ nanti Ibu ada akan menilai bagaimana anak-anak melakukan kegiatan diskusi atau kerja kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu, seberapa efektifkah pembelajaran yang Ibu lakukan dalam mendorong partisipasi aktif seluruh peserta didik di kelas? Saya usahakan seefektif atau semaksimal mungkin, Ibu, keefektifannya supaya murid saya itu bisa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Jadi di sini juga saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, sehingga mereka tidak bosan dalam pembelajaran saya. Saya upayakan untuk membuat ice breaking sehingga pembelajaran saya bisa efektif. Karena kalau misalnya tidak ada ice breaking atau game, bisa saja pembelajaran akan monoton dan murid-murid merasa bosan, seperti itu, Ibu. Masya Allah, berarti ada juga tambahan ya, ada ice breaking yang akan Ibu lakukan tentunya untuk mengatasi kejenuhan belajar dan kebosanan belajar murid, bagaimana mereka menjalin keakraban antara satu murid dengan murid yang lain.
tentunya Ibu akan merasa bahwa hal ini sangat efektif mendukung partisipasi aktif dari seluruh peserta didik yang ada di kelas Ibu. Baiklah Bu, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya sangat termotivasi dengan apa yang Ibu sampaikan, dan saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, melihat Ibu Ade bagaimana Ibu Ade mengajar di kelas di hadapan murid-murid Ibu. Rasanya saya sudah penasaran sekali, ingin langsung menyaksikan bagaimana aksi Ibu di dalam kelas, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan manfaat bagi kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas waktunya Ibu Ade untuk melakukan kegiatan supervisi bersama saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran kimia. Dan hari ini sebelum mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, jadi pada hari ini sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan berusaha dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Asril. Asril ada keterangannya? Ada. Terus siapa lagi? Alif. Kalau Alif kenapa? Sakit. Siapa lagi? Rizkadea sakit. Selebihnya ada semua. Baik, jadi ada 3 ya temannya yang pada hari ini tidak hadir. Yang pertama adalah Asril, yang kedua Mama Ali, dan yang ketiga adalah Rizkadea. Semuanya hadir lagi. Baik anak-anakku, senang sekali ya. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, jadi pada hari ini sebelum kita melanjutkan materi, kita akan berusaha dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Asril. Asril ada keterangannya? Ada. Terus siapa lagi? Alif. Kalau Alif kenapa? Sakit. Siapa lagi? Rizkadea sakit. Selebihnya ada semua. Baik, jadi ada 3 ya teman-teman yang pada hari ini tidak hadir. Yang pertama adalah Asril, yang kedua Mama Ali, dan yang ketiga adalah Rizkadea. Baik anak-anakku, siapa sekali ya. Partikel penyusun atom. Ya, silakan anak-anak semua perhatikan. Di yang ini adalah yang di tengah ini apa namanya? Terus nukleus ini jika diperbesar maka tampilannya seperti ini. Ada proton, ada neutron. Proton itu yang mana yang dimaksud dengan neutron? Ini dia, proton menurut Rutherford pada tahun 1908 menemukan bahwa partikel positif berpusat pada inti atom yang dikenal sebagai proton. Yang positif itu
Ini sudah Ibu bagikan NKPD-nya, silakan berdiskusi ya dengan teman-temannya yang ingin mengerjakan sesuai dengan keinginannya silakan, yang ingin mengerjakan lewat HP boleh buka HP-nya, terus yang ingin mengerjakan buku mata pelajaran yang ada silakan, terus yang ingin membaca di internet ya, biasanya ada di Google atau di website bisa juga menggunakan video pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Silakan berkreasi nah. Bagaimana semua sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah, kita berdiri dulu, kita breathing dulu sebelum temannya mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo berdiri. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, mari kita lakukan tepuk semangat untuk mengembalikan semangat kalian semua setelah mengerjakan tugas yang diberikan. Tepuk semangat. Oke, kita lagi sekali-kali. Tepuk semangat. Ada yang ingin belajar Pancasila? Ada? Kalau tidak ada, Ibu ajarkan ya. Semua dulu, berdiri semua. Jadi profil belajar Pancasila itu seperti ini. Ibu contohkan dulu satu kali ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Tahu? Berkebinekaan global dulu ya. Diulangi dulu lagi sekali kan? Iya. Atau kita bersamaan? Satu, dua, tiga. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, mas-mas sekali. Satu sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kelompok dua ya, silakan kelompok dua. Adalah bola kejar yang tidak bermuatan. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan jenis-jenis dan susunan muatan listrik pada atom, sehingga tidak menjelaskan bahwa atom memiliki inti dan elektron. 2. J.J. Thomson mengatakan bahwa atom adalah bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif, elektron yang terbesar di dalamnya, sedangkan kelemahannya elektronnya tidak bergerak. Persentase dari semua kelompok, baik untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu setelah menyaksikan hasil diskusi dari setiap kelompok dan berdasarkan dari pengamatan Ibu tadi, ada yang masih kurang tepat dalam menentukan jumlah proton, elektron dan neutron dari teman-temannya.
Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ulfa Samsari Syamsuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Maros, Kabupaten Maros. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya. Terima kasih kedatangannya Ibu Maimunah SPD MPD, dan juga saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ade Fitriani SPD MPD. Baiklah, pada kegiatan kita pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Ade Fitriani. Adapun tujuan supervisi akademik yang kita lakukan pada hari ini adalah sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi diri kita sebagai seorang guru atau pendidik. Baiklah, bagaimana kabarnya pada hari ini, Bu Ade? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat hingga hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu pengajar praktik? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan bertanya kepada Ibu Ade, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas pada saat Ibu Ade mengajar? Alhamdulillah, perasaan saya merasa sangat senang, Ibu, karena bisa menerapkan apa yang ingin saya terapkan kepada murid, dan saya merasa bersemangat karena melihat murid-murid saya telah banyak yang memberikan umpan balik saat saya mengajar. Mereka terlihat aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi Ibu Ade sangat bahagia ya, Iya, bahagia sangat sekali, Bu. gembira dengan melihat respon keaktifan murid-murid Ibu di kelas, dan juga mereka telah memberikan umpan balik atas pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Betul sekali, Bu. Yang dulunya mereka hanya diam dan sibuk dengan urusannya sendiri, ketika saya menerapkan metode-metode apa yang saya rencanakan, kemudian membangkitkan semangat mereka. Ya. 3. Selanjutnya, setelah saya juga melihat observasi Ibu mengajar Ibu di dalam kelas, saya akan bertanya kepada Ibu Ade terkait strategi pembelajaran yang telah disampaikan pada percakapan pra-observasi yang lalu. Apakah menurut Ibu strategi pembelajaran tersebut telah terlaksana di kelas? Menurut saya, Bu, alhamdulillah strategi pembelajaran saya itu sudah terlaksana. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi murid saya itu berbeda-beda ya cara belajarnya. Ada yang belajar menggunakan HP, ada yang membaca buku, ada juga yang mencari di internet atau YouTube. Itu sesuai dengan minatnya semua. Jadi di sini saya juga menerapkan metode-metode ice breaking untuk murid-murid saya, sehingga mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka menjadi bersemangat, mereka senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan saya juga menyaksikan pada saat itu memang Ibu telah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produknya. Dan juga saya sangat terkesan dengan ketika Ibu memberikan tepuk salut, ya. Dan Ibu juga menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Tentunya bentuk-bentuk ice breaking seperti itu merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang akan membangkitkan semangat dan motivasi belajar murid-murid Ibu di dalam kelas.
Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu terkait tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Pada saat itu saya mendengar ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai. Yang pertama itu adalah anak-anak mengenal apa itu proton, elektron, dan neutron. Kemudian mereka akan menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron dalam sebuah atom atau unsur. Dan juga saya mendengar Ibu Ade akan membedakan apa itu isotop, isobar, dan isoton. Apakah tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai, Ibu Ade? Alhamdulillah sudah tercapai Ibu, karena saya melihat murid-murid saya pada saat itu bisa menghitung jumlah proton, terus membedakan yang mana isotop, isoton, dan isobar itu melalui diskusi-diskusi kerja kelompok bersama teman-temannya, kemudian mengerjakan LKPD yang saya berikan. Jadi di situ saya melihat bahwa tujuan pembelajaran saya telah tercapai, karena selain mengerjakan diskusi kelompok bersama teman-temannya, murid saya juga bisa mempresentasikannya di hadapan temannya. Bahkan ada umpan balik dari teman-temannya saat presentase. Ya, saya menyaksikan hal tersebut telah Ibu lakukan di dalam kelas. Bagaimana antusiasme murid-murid yang menjadi kelompok penyaji, dan juga rekan-rekan murid-murid lainnya yang memberikan umpan balik pada teman-temannya, itu sangat bersemangat dalam kegiatan belajar yang Ibu lakukan di kelas. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu. Hal-hal baik apa yang telah Ibu capai, dan hal-hal apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Hal-hal baik yang telah saya capai yaitu saya sudah bisa meningkatkan motivasi belajar murid saya, menentukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka itu tidak serta-merta belajar seperti biasanya, melainkan ada perbedaan dari belajar-belajar sebelumnya, sehingga mereka termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Saya pun juga telah menggunakan ice breaking untuk membangkitkan semangat mereka, dan ada motivasi tersendiri ketika kita memberikan penghargaan ya dari tepuk salut itu. Jadi ada rasa kepercayaan diri untuk murid-murid, sehingga mereka merasa nyaman dalam pembelajaran. Mereka merasakan yang namanya merdeka belajar. Terus untuk hal yang harus saya perbaiki itu sepertinya saya harus mencari strategi yang berbeda lagi kelak untuk bisa membangkitkan semangat, karena masih ada saya lihat 1-2 orang ya masih belum bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, ini menjadi tantangan untuk saya untuk membuat strategi baru untuk membangkitkan seluruhnya dalam kelas. Ya, luar biasa sekali apa yang telah Ibu lakukan. Jadi Ibu telah melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mempertimbangkan kesiapan belajarnya, minat belajar, dan profil belajar mereka. Dan juga Ibu telah melakukan berbagai macam pembelajaran sosial emosional di dalamnya, yaitu dengan memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran itu agar murid tidak merasa bosan dan jenuh. Dan Ibu juga memperhatikan bagaimana keragaman murid, yang ada yang tingkat pemahamannya tinggi, ada sedang, dan ada yang rendah. Tentunya hal inilah nanti yang akan kita perbaiki ke depannya. Kita gunakan lagi strategi pembelajaran yang lebih membangkitkan minat dan motivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ade, apa indikator keberhasilan pembelajaran yang Ibu lakukan sehingga dikatakan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah baik? Indikatornya yaitu saya dapat melihat murid saya aktif dalam proses pembelajaran, terus mereka juga sudah mampu menjawab soal-soal yang saya berikan melalui asesmen. Jadi di akhir pembelajaran saya memberikan post test atau evaluasi terkait pembelajaran yang telah saya lakukan. Di situ saya melihat nilainya meningkat dari yang sebelumnya. Betul, jadi di akhir kegiatan pembelajaran selalu Ibu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan asesmen atau evaluasi untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini.
Kapan rencananya Ibu akan melakukan kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang? Saya akan merencanakan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akan merancangnya dalam sebuah modul ajar atau RTP yang akan saya gunakan di dalam kelas. Kemudian saya terapkan. Terakhir, saya akan bertanya kepada Ibu Ade, siapakah orang-orang yang dapat membantu, memberikan dukungan akan program yang akan Ibu jalankan nanti? Jadi yang akan membantu saya utamanya itu adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pendukung terbesar dalam kegiatan pembelajaran saya yang selalu memberikan motivasi, saran, dukungan terkait pembelajaran saya ke depannya agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus ada rekan sejawat yang selalu menjadi teman sharing, memberikan masukan kepada saya. Terus ada lagi seluruh stakeholder sekolah ya yang selalu membantu saya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Maimunah, seputar percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Mungkin ada saran atau tanggapan dari Ibu berkenaan dengan hal tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pengajar praktik di sini mendampingi Ibu Ulfa sebagai calon guru penggerak. Di dalam pendidikan calon guru penggerak ini ada yang namanya PI5 seperti ini. Ibu Ulfa sudah membimbing satu orang teman sejawat untuk membuat RTP yang berpihak pada murid, berdiferensiasi, kemudian melakukan praktek observasi di kelas. Jadi ada yang sudah dilakukan pra-observasi, kemudian supervisi pembelajaran di kelas. Tentu Ibu Ulfa sudah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan. Kemudian pada hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih kepada Ibu yang sudah dipilih oleh Ibu Ulfa sebagai rekan sejawat dalam melaksanakan tugas ini. Kemudian pasca observasi ini Ibu sudah mengutarakan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah laksanakan ini mendapatkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai praktik baiknya untuk meningkatkan kecerdasan siswa untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari selama ini. Jadi Ibu Ulfa juga sebagai CGP sudah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan. Jadi hari ini adalah PI5, jadi kita sedang melaksanakan rangkaian dari pra-observasi, observasi pembelajaran dan pasca observasi. Terima kasih Bu Ulfa. Terakhir, saya akan bertanya kepada Ibu Ade, siapakah orang-orang yang dapat membantu, memberikan dukungan akan program yang akan Ibu jalankan nanti? Jadi yang akan membantu saya utamanya itu adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pendukung terbesar dalam kegiatan pembelajaran saya yang selalu memberikan motivasi, saran, dukungan terkait pembelajaran saya ke depannya agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus ada rekan sejawat yang selalu menjadi teman sharing, memberikan masukan kepada saya. Terus ada lagi seluruh stakeholder sekolah ya yang selalu membantu saya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Maimunah, seputar percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Mungkin ada saran atau tanggapan dari Ibu berkenaan dengan hal tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pengajar praktik di sini mendampingi Ibu Ulfa sebagai calon guru penggerak. Di dalam pendidikan calon guru penggerak ini ada yang namanya PI5 seperti ini.
Ibu Ulfa sudah membimbing satu orang teman sejawat untuk membuat RPP yang berpihak pada murid, berdiferensiasi, kemudian melakukan praktek observasi di kelas. Jadi ada yang sudah dilakukan pra-observasi, kemudian supervisi pembelajaran di kelas. Tentu Ibu Ulfa sudah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan. Kemudian pada hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih kepada Ibu yang sudah dipilih oleh Ibu Ulfa sebagai rekan sejawat dalam melaksanakan tugas ini. Kemudian pasca observasi ini, Ibu sudah mengutarakan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah laksanakan ini mendapatkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai praktik baiknya untuk meningkatkan kecerdasan siswa untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari selama ini. Jadi Ibu Ulfa juga sebagai CGP sudah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan. Jadi hari ini adalah PI 5. Jadi kita sedang melaksanakan rangkaian dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada pagi hari ini. Salah satu calon guru penggerak dari Bapak telah melaksanakan lagi tugasnya satu sebagai sebagaimana yang telah diberikan oleh atau ditugaskan oleh pendamping, yaitu ya, jadi mengatakan pemantauan di kelas selesai. Kita itu wajib penilaian atau pemantauan kelas, dan alhamdulillah saya selaku kepala sekolah cukup memberikan apresiasi yang baik karena sangat kita ini telah melaksanakan tugas dengan mahasiswa dengan apa yang menjadi tugas selaku calon dari penggerak, dan semoga yang menjadi kegiatan ini bisa menjadi motivasi khususnya kepada beliau calon penggerak teman-teman penggerak lain bentuknya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya Ibu Ulfa selama ini, dan saya sangat percaya beliau ini bisa menjadi contoh teladan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan agar apa yang Ibu harapkan dan kami semua harapkan dalam kegiatan ini dapat tercapai. Terima kasih Ibu Ade dan Ibu pengajar praktik telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.